Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Alansa dengan NIM 211030404135. Saya dari Hukum Ketenagakerjaan B, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai ketiga, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, pengertian. Menurut National Institute for Occupational Safety and Health, ketiga adalah upaya untuk melindungi pekerja dari bahaya dan risiko yang muncul dalam pekerjaan mereka melalui pengembangan dan penerapan program yang efektif untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja. Secara umum, para ahli menganggap bahwa ketiga adalah prinsip yang sangat penting dalam dunia kerja dan merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan dan kerja untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua orang yang terlibat dalam kegiatan kerja. Materi selanjutnya yaitu prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam setiap aktivitas kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Di mana dalam hal ini berarti bahwa upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja harus menjadi prioritas utama dalam segala kegiatan kerja. Pencegahan sangat penting karena selain mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, juga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, identifikasi risiko. Hal ini dilakukan agar langkah-langkah pengendalian yang efektif dapat diterapkan sehingga terhindar dari terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Langkah-langkah pengendalian dapat berupa penggunaan peralatan pelindung diri atau APD, pelatihan dan pengawasan karyawan, serta penyesuaian atau perbaikan lingkungan kerja. Yang ketiga, partisipasi karyawan. Tentunya sangat perlu bagi karyawan untuk berpartisipasi dalam ketiga, karena karyawan dapat memahami risiko dan cara mengurangi risiko tersebut sehingga mereka dapat bekerja lebih baik, lebih aman dan sehat. Yang keempat yaitu kepatuhan. Karyawan harus menaati kebijakan dan prosedur ketiga yang telah ditetapkan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan mereka harus mematuhi hal tersebut dalam setiap kegiatan kerja. Untuk materi selanjutnya yaitu maksud dan tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga adalah konsep dan prinsip yang digunakan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Tujuan utama ketiga adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Selain itu, tujuan ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, menjaga produktivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat, mengurangi biaya operasional. Yang kelima, meningkatkan reputasi perusahaan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu dasar hukum ketiga. Yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen ketiga. Peraturan ini menetapkan standar dan persyaratan untuk sistem manajemen ketiga yang harus diterapkan di tempat kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Baik, untuk peraturan yang selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri. Untuk materi yang kelima yaitu ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk ruang lingkup dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu tempat kerja dan yang kedua penanggung jawab. Untuk tempat kerja yaitu segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Unsur tempat kerja terdiri dari adanya suatu usaha baik bersifat ekonomis maupun sosial, adanya sumber bahaya, adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik terus-menerus maupun sewaktu-waktu. Kemudian penanggung jawab ketiga, yang pertama, pengawasan atas pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
Yang kedua, pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pegawai teknis berkeahlian khusus Depnaker. Yang ketiga, ahli keselamatan dan kesehatan kerja sebagai ahli teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker. Untuk materi yang terakhir yaitu hak dan kewajiban antara para pihak. Tentunya dalam kesehatan dan keselamatan kerja terdapat hak dan kewajiban antara para pihak. Yang pertama, hak bagi pekerja yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu di dalam pasal 86 ayat 1 yang menegaskan setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kemudian ada kewajiban dari perusahaan yang dimana diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu dari ayat 1 dan 2. Yang pertama dari ayat 1, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dari ayat 2, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Maka dapat disimpulkan, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam dunia industri dan pekerjaan. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya terjadi banyak kecelakaan kerja yang bisa mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja. Kecelakaan kerja menjadi isu penting karena berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja serta dapat merugikan produktivitas dan ekonomi suatu negara. Penerapan ketiga sangat diperlukan karena menyangkut perusahaan dan karyawan. Penerapan ketiga ini juga harus memiliki prosedur yang benar yang harus diikuti sesuai dengan aturan perundang-undangan karena apabila ketiga tidak terlaksana tentu akan memberikan dampak buruk terhadap perusahaan dan karyawannya sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.